yang tujuh itu melayani. Alhamdulillah. Yang wujud, kidam, bako, ya, mukhalafatul lil hawadis, yamu binafsi, wahdaniya, kudatira, ya. Itu artinya bagaimana kita nyatakan di zuhir kita. Yang tujuh itu artinya dia hanya melayani, ya, melayani. Ya, ilmu hayat sama basar kalam, ya. Ada lagi apa? Kehadiran muridan, aliman, hayan, samian, basiran, dan takaliman, ya, dan seterusnya. Ya. Makanya sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah kidam bako, ya. Itu yang tujuh itu melayani diri Tuhan itu. Bagaimana zat ini bersifat. Yang lainnya itu yang sudah menjadi batang tubuh kita ini. Mana wujudnya? Ini wujudnya. Mana kidamnya? Ini yang terdahulu nih. Yang sudah ada dari dulu, belum kelihatan tapi sudah ada. Mana yang bakonya? Ini yang bakonya. Yang kiamu binafsihi ini juga sahabat beriman, ini yang kiamu binafsihi. Maka jangan kamu artinya jangan kamu menyetarakan dengan keakuan kita. Ya. Kalau memang dia yang kuat, dia akan berdiri dengan sendirinya. Kalau kita yang artinya merasa di situ kita usaha sebenarnya, kita merasa yang berusaha, berarti dia tidak berdiri dengan sendiri. Ya. Bukan dengan kehendaknya, dengan kehendak kita, dengan kehendak keakuan kita. Sifat nafsiyah itu sifat wujud, ya, salbiyah itu kidam, ya, bako, ya, ada lagi apa itu? Kalafatuhu, kiamu, ya, wajahniyah. Yang ma'ani itu yang di jidat kita itu tujuh, apa? Kudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar kalam. Apa yang sifat ma'nawiyahnya? Ya, qadirun, muridan, aliman, hayan, samihan, basiran, mutakaliman, apalagi. Ini sebenarnya saya sudah jelaskan kemarin. Itulah yang dikatakan sifat mustahil bagi Allah adalah 20 sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki oleh yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah karena keagungan yang maha kuasa, sahabat beriman. Makanya kalau kita kadang-kadang menerangkan sesuatu apa yang kita baca dalam Al-Quran, kadang-kadang tidak mampu akal ini mencernanya karena memang di situ kodratnya bukan untuk akal, ya. Alhamdulillah. Ya begitu Bang Alan, kalau mau mengamalkan satu surat, ya kita harus hidupkan. Ya, kalau memang sudah paham di Yasinnya, Yasin saja, nggak apa-apa. Memang Yasin itu artinya memang sudah kodratnya untuk bagaimana tentang karena dia menceritakan tentang ruh, ya. Makanya dikatakan sin. Ya, sin itu yang dimaksud sin itu nas. Ya, tapi karena dia sudah tiada, dibaliklah sin ini menjadi karena dia sudah tiada, makanya dibalik nas ini menjadi sin. Makanya sin nasin, ya, nasin, ya, nasin. Itulah yang dikatakan, bukan berarti orang yang sukun itu bukan orang yang mati itu tidak mati, ya, itu dia mereka hidup, ya. Makanya dikatakan sukun itu mati itu bukan berarti mati, ya. Mati itu ada. Makanya orang mati itu bukan berarti mati, mereka itu ada. Alhamdulillah. Silakan Bang Pena. Ya mungkin ada yang mau bertanya Bang Pena, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pertanyakan guru, karena kan ketika abah guru
memberikan pencerahan buat kami-kami semua, atau dengan kata lain bernarasi secara otomatis bahwa setiap kita di sini pasti berbeda untuk menanggapinya. Begini, maksudnya begini ya Guru. Ketika Guru memberikan narasi, satu hal yang selalu saya ingat bahwa ketika kita berbicara tentang Allah atau Tuhan, jangan bawa akal dengan pemikiran. Nah, setelah itu terjadi bahwa ketika Guru bernarasi ini muncul ada rasa dengan getaran dalam tubuh ini. Jadi mohon penjelasannya Guru. Ya, muncul getaran dengan rasa, ya, sudah tidak melibatkan akal, ya. Artinya akal ini memang dari kalau kita tahu asalnya akal ini, artinya dari hati nurani kita, ya. Dia tumbuh di lapisan-lapisan kolbu, ya. Nah, ini yang dikatakan jabar, ya, jabar si jabar tuh, ya. Nah, makanya kalau akal ini masih dikuasai oleh keakuan, dia akan berfungsi lain. Akal kita ini, dia akan berfungsi lain, ya. Dia berfungsi dengan keakuan kita, ya. Tapi kalau dia dikuasai oleh Tuhan, nah ini akan berfungsi dengan kebenaran, ya. Dia akan diisi dengan kebenaran, ya. Yang dikatakan rasa dan getaran itu bukan dari fungsi akal, ya, bukan dari fungsi akal, ya. Fungsi bagaimana kolbu kita itu sudah mampu bertajali, ya. Nah, sudah mampu kita bertajali dalam rasa sehingga kita mendapatkan getaran. Makanya kadang-kadang hanya kita mendengarkan kalamullah, kalam atau bagaimana tentang suara-suara Allah, ya, suara Allah bagaimana. Nah, seperti orang yang baca ayat Al-Quran, ya, yang ngaji itu suara Allah tuh, dia membacakan apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, seperti azan itu yang memanggil adalah Tuhan, ya, Allah sendiri yang memanggil. Jadi memanggil dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang kita cuma mendengar kata Allah ini, nama Allah ini sudah bergetar. Kenapa? Kita sudah mampu mentajalikan rasa kita itu, ya, bukan lagi kepada kalamnya, hanya kita mengingat satu yang wujud itu, kepada Tuhan. Makanya selalu bergetar hati kita, ya. Nah, bergetar hati kita. Nah, dan akal ini jika sudah dikuasai, ya, akal ini akan menjadikan momen-momen yang sangat luar biasa bagi kita, ya, akan selalu mengingat kejadian-kejadian ini, ya, tentang kebenaran yang apa dalam diri kita, ya. Nah, dan akal ini artinya bagaimana dia sudah tidak menjadi, keakuan dari diri kita, tapi sudah diakui oleh Allah, ya. Karena apa? Kalau kita masih berbicara tentang hakikat, ya, hakikat artinya bagaimana akal ini dia sebagai makhluk, ya. Nah, tapi kalau kita sudah masuk dalam hukum pemahaman Tuhan, sebenarnya ini mau akal, mau pikiran itu sebenarnya mau nafsu itu dia, ya, itu dia. Nah, kalau masih diliputi dengan keakuan diri kita, itu makhluk, ya, itu makhluk, akalnya masih makhluk, ya. Nah, masih dengan kehendak kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kemauan Tuhan, sebenarnya tidak ada yang lain selain dirinya di sini, ya. Nah, tapi bagaimana diri kita ini harus mengerti, ya, menjalankannya, harus dengan sesadar-sadarnya menjalankannya. Nah, kita harus membedakan, ya, membedakan mana yang artinya yang batil dan mana yang hak. Kita aja yang bagaimana prosesnya di situ, memperbaiki diri kita, ya. Kalau memang akal ini adalah tumbuh dari artinya kolbunya Allah atau artinya batin kita, ya berarti kita serahkan dia kepada, artinya akal kita ini serahkan kepada dia. Dia tidak menjadi bersekutu dengan dirinya, ya. Nah, makanya kenapa malaikat Jibril itu lebur, ya, lebur kepada dia lebur di saat di Rafraf untuk menemani Nabi kita Muhammad SAW untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Nah, makanya bagaimana dia masih merasa getaran-getaran itu, ya, masih artinya ditemani oleh akal yang menjabarkan tadi, sesungguhnya getaran ini kayak gini, sesungguhnya itu. Nah, tapi kalau sudah rasa ini sudah mampu menguasai diri kita, rasa ini sudah mampu menguasai diri kita, sahabat beriman, ya.
Nah, di situ sudah lepas ya, mau akal, mau ilmu, mau ma'rifat itu sudah lepas. Kalau memang dia sudah bisa menguasai diri kita ini, rasa itu. Mana yang rasa tadi? Inilah yang nyawa. Mana yang nyawa tadi? Inilah yang kodrat irada tadi. Inilah yang sifat. Inilah yang bergerak. Inilah yang hidup. Inilah yang wujud. Nah, gitu ya. Kalau kita masih dalam keadaan masih merasa, itu memang dia menjabarkan tentang bagaimana, oh itu tentang kebenaran. Ya, akal ini yang sejabar ini menjabarkan. Ya, masih dalam, dia masih dalam artinya mampu, akal ini dia menjabarkan. Ya. Masih artinya dia masih di situ, masih diperbolehkan oleh Tuhan. Ya, tapi kalau sudah dikuasai, nah, tidak ada lagi di situ bilang saya ini tidak ada lagi. Nah, di situ bagaimana akal ini sudah punah, hancur ya, akal ini sudah lebur ya, nah, akal ini sudah fana ya, tidak ada lagi rasa diri di situ. Bagaimana ya, hati kecil kita sudah mengakui. Nah, makanya kalau kita sudah mendapatkan getaran di dalam diri kita ya, getaran sedikit-sedikit sedih, kalau kita sudah mengingat, nah itu sudah ada tanda-tanda sebenarnya, tinggal kita bagaimana melengkapi. Berarti kita di situ sudah diberikan artinya jalan. Nah, bagaimana kita hanya cukup untuk memperbaiki, ya, melengkapi. Nah, dengan melengkapi bagaimana? Mungkin dengan bertaharuh, ya, bertaharuh dengan taharuh. Bagaimana mungkin ya masih ada sisa-sisa, ada sedikit ya dalam diri kita, ya. Nah, kita sambil memperbaiki. Ya, itu sahabat beriman. Itu sebenarnya orang yang sudah mendapatkan getaran dalam hatinya, ya kadang-kadang tiba-tiba kok nangis, tiba-tiba kok sedih. Nah, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda. Tinggal Allah menyuruh kita, mungkin kita harus ada yang kita perlu perbaiki ya. Makanya kesadaran sejati seseorang itu kadang-kadang muncul dan tidak mengenal umur. Kadang-kadang dia muncul pada anak-anak yang baru umur 12, 10 tahun ya. Ya itu yang dikatakan balik. Ya, balik sampainya kesadaran manusia yang kepada Tuhan. Itu yang dikatakan balik kalau dalam hakikat. Ya. Makanya anak-anak itu kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, kadang-kadang renung sendiri, tapi kadang-kadang juga ada yang berani kepada orang tuanya. Mama, siapa itu Tuhan? Mama, siapa itu Allah? Nah, ini anak-anak sudah memiliki, artinya sudah mau mencapai bagaimana kesadaran sejatinya tadi. Artinya sudah mau mengenal Tuhan. Nah, kita sebagai orang tua yang bijak, ya kita mengenalkan tentang sifat-sifatnya dulu, sifat manawiyahnya, salbiyahnya ya. Nah, nanti dia, karena anak-anak ini lebih mudah artinya mengingat ya, lebih mudah mengingat. Makanya ajarkan dia saat sekarang, artinya ajarkan dia secara dini ya tentang bagaimana mengenal sifat-sifat Allah dulu ya. Jangan kita perbiasakan anak-anak itu, artinya nggak apa-apa kita suruh dia sholat, tapi jangan kita lupa sambil kita membelajarkan di rumah bagaimana tentang sifat-sifatnya Allah. Nah, dengan pikirannya, dengan apa yang kita bicarakan ini dia sudah puasa, artinya dia sudah ingatnya ini nanti akan dia bawa ke masa dewasanya, atau sudah mungkin sudah SD atau SMP atau SMA, dia akan bertanya kembali dengan bagaimana orang tua. Nah, kamu itu kan bagaimana, artinya satu andalan mama, satu andalan bapak. Nanti suatu saat bapak mungkin tidak ada, ya anak, ya kamulah yang akan mendoakan saya. Nah, dengan ini doanya harus begini, harus begitu, harus begini. Kita kenalkan kepada Tuhan. Ya, kita kenalkan, kita ajarkan tentang tauhid. Ya. Jangan sampai anak-anak ini terdoktrin dari sejak dininya. Gitu sahabat beriman ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan getaran rasa tadi, itu berarti kita tinggal bagaimana untuk melengkapi, ya, untuk menyempurnakan. Ya. Itu Bang Baryas, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bang Baryas, mungkin artinya ya sudah sampai artinya dalam rasa, itu berarti sudah ada ilham ya. Artinya sudah ada rahmat. Alhamdulillah. Ini tidak ada orang tua kadang-kadang cuma suruh ngaji, sholat. Ngaji, sholat, Tuhan menjadi sebutan. Yang inti-inti, yang esensial lupa.
yang mana Tuhan. Ya. Nah, anak-anak sehingga kita cuma ajarkan ngaji, sholat. Lalu di mana yang esensial tadi, mana yang intinya tadi? Yang Tuhan itu menjadi sebutan, yang agama menjadi Tuhan. Ya. Tuhan hanya menjadi sekedar sebutan. Karena kita orang tua tidak mendidiknya dari awal, dari dini. Ya. Nah, begitu sahabat beriman ya. Kita jelaskan dengan anak-anak kita ya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu bagaimana? Nah, kita terangkan anak-anak yang soleh itu kayak gini, yang ibadahnya sampai yang kayak gini. Dia bukan cuma sekedar taat kepada orang tua, dia harus begini. Dia tidak sekedar hanya hafal begini. Kita terangkan apa yang kita pahami. Kenapa? Mereka lah bekal kita sahabat beriman. Ya. Mereka lah yang akan menyambungkan syafaat kita. Kalau memang kita sudah tiada nanti. Mungkin kita sewa orang, mungkin kita undang orang untuk bertahlil kepada mungkin anak-anak kita cuma bagaimana kalau macam kita sudah tiada, anak-anak kita ini membayar orang yang tahlilan di rumah kita, ya, mungkin mengundang orang yang tahlilan di rumah kita, mungkin itu cuma sekedar berapa jam untuk keamanan kita di sana, untuk rasa nyamannya kita di alam kubur sana. Tapi kalau anak kita sudah menguasai, ya senantiasa dia tidur, mau makan, selalu dia mendoakan. Nah, dengan pentingnya itu sahabat beriman ilmu tauhid. Tapi Bang Yuda, maaf, kan kemarin saya begini nih, kalau saya mau makan itu seakan-akan saya niatkan untuk almarhum, tapi kan udah nggak butuh, jadi saya mikirnya gitu. Cuman mau Al-Fatihah doang, kenapa saya harus makan harus ini juga gitu. Maksudnya bagaimana Bang Alan? Kan kayak sajian kayak gitu kan, kayak mau di pas kan nggak tahu, saya itu pernah saya ditegur sama paman saya kan, kayak nggak tahu, kayak itu kayak katanya adat kayak gitu, nggak tahu saya, kayak tradisi kayak gitu katanya kalau habis meninggal itu yang kepengennya dimakan dulu sebelumnya pergi, itu pengennya makan bakso kayak ini gitu, kayak sajian gitu, terus makanan itu nggak diapa-apain gitu, kayak mubazir gitu, kayak nyimpang aja gitu, kayak nggak bener aja kayak gitu. Itu lebih ke sedekah. Seandainya kita tahlil di rumah, terus habis tahlil, tahmid, yasin, kan doa, terus baca itu kan, ada makan sedikit makan, entah bakso, entah apa. Iya, itu kan budaya Bang Sedekah Alan. itu nggak apa-apa. Budaya itu nggak apa-apa. Terima kasih ke orang tersebut ya, itu Bang hamba Allah ya. Rasa kita terima kasih, dia udah baca yasin untuk orang tua kita. Terus ini yang saya mau tanyakan Bang Yuda, takutnya saya disalahkan, takutnya saya dikira sombong, dikira cuek sama sesama itu. Kayak gini Bunda kan, kayak Bunda nih, atau kayak orang yang gak dikenal gitu, kayak kita pergi ke tempat orang terus beliau ini lebih tua kayak kayak Kak Nepi, terus kan sesama perempuan itu, jadi saya takut salaman tuh kayak orang yang lebih tua gitu kan, jadi saya kasih kode aja begini gitu. Itu kayak gimana ya? Salah ya? Ya nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Itu adab tuh ya, menghargai. Yang menghargai wanita itu bukan berarti harus disentuh Bang Alan ya. Menghargai wanita itu ya tentunya kita kan jangan sentuh ya, itu menghargai. Jangan lari pula dalam hukum syariat Bang Alan. Jangan dimarahin. Rugi Bang Alan. Iya, makanya saya tanya, takutnya saya dikira sombong. Kayak tetangga nih semalam ngajak makan apa semua, kayak Kanepi nih. Tua-tuanya apa, jadi saya salamannya sama yang laki-laki doang lah. Kalau yang maci-maci, yang akak-akak itu enggak.
saya kayak ngeromatin aja gitu, kayak kasih kayak gini. Bisa salaman jarak jauh, tangannya ke depan gitu. Iya, takutnya saya kalau nggak salaman kayak sama lelaki itu, takutnya dikira sombong gitu. Kayak sok suci banget sih, dalam hatinya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, makanya Saya mikirnya gitu, makanya saya tanya. Makanya itu menunjukkan kebenaran. Dan itu yang benar. Salah nggak sih kayak gitu? Salah nggak sih kayak dikira Betul, sombong? itu nggak salah, betul. Nggak salah kalau yang paham. Enggak. Nggak salah. Emang Itu begitu, kebenaran. emang begitu. Di sini juga gitu, dari jarak jauh gini sudah suatu hormat. Nggak usah menyentuh. Bagi salam cukup bagi salam. Assalamualaikum. Di sini kan departemen Menteri Agamanya kan dulu kan ini ketua di Istiqlal. Saya udah akrab sama dia tuh dari jauh juga begini. Nggak usah kita ini nempel, nggak usah. Itu udah biasa sih kalang-kalangan ini Jika pejabat. kalau sama pacarnya maunya dia nempel terus lagi. Iya, kalau di sini Iya, kalangan pernah pejabat ya memang kayak gitu. Kalau secara hakikatnya sih nggak lari saya, tapi takutnya dia sakit hati atau apa. Enggak. Masya Allah, Bang Rental sehat, Bang Rental. Alhamdulillah. Pangestune pangamba. Sehat-sehat ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih guru. Sama-sama Bang Penatua. Terima kasih karena begitu awalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأجل من الجسد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Makasih Pak Guru, berkah selalu. Masih Pak Guru, hamba Allah. Amin. Dengan doa yang sama. Amin. Amin.